Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Salsabila Irawan, NPM 251031011. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang terkait makalah kami yang berjudul Pelaporan Hasil Penelitian dan Kegiatan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Pelaporan hasil penelitian dan kegiatan adalah tahap penting dalam proses penelitian. Melalui pelaporan, temuan dapat dicatat dengan baik, dianalisis secara sistematis, dan disampaikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan, akademisi, praktisi, dan masyarakat luas. Pelaporan ini tidak hanya membantu Anda bertanggung jawab, tetapi juga membantu orang bertukar informasi menjadi lebih sadar dan membuat keputusan yang lebih baik. Pelaporan kegiatan dan hasil penelitian juga sangat penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam konteks organisasi dan akademik ya teman-teman. Pelaporan yang jelas dan terorganisir memungkinkan proses evaluasi dilakukan dengan lebih efisien. Ini memungkinkan peningkatan terus-menerus kualitas penelitian dan pelaksanaan kegiatan. Nah, oleh karena itu, untuk mendukung keberhasilan tujuan penelitian dan kegiatan yang dilaksanakan, diperlukan pemahaman teknis dan etika dalam pembuatan laporan yang efektif. Latar belakang ini sangat penting untuk menyusun makalah pelaporan hasil penelitian dan kegiatan, karena setiap tahap penelitian dan hasilnya harus didokumentasikan dengan tepat, mudah dipahami, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembalian kebijakan praktis. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Amalia HF Herlambang dengan NPM 25510310002. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu definisi dan struktur laporan penelitian. Laporan adalah penyampaian informasi faktual dari satu pihak ke pihak lain. Dalam penelitian, laporan menyajikan proses penelitian dari awal hingga akhir, berisi tujuan, metode, data, analisis, dan kesimpulan yang telah diambil berdasarkan temuan penelitian. Laporan penelitian memiliki struktur standar 10 bagian. Struktur yang pertama adalah judul. Judul harus singkat, spesifik, dan informatif. Lalu abstrak yang berisi ringkasan tujuan, metode, hasil, dan kesimpulan dalam satu paragraf. Kemudian pendahuluan menjelaskan isi dan tujuan penelitian serta metode yang dipakai. Struktur yang keempat yaitu tinjauan pustaka, berisi kajian penelitian yang terbaru dan relevan. Kelima, metode, menjelaskan cara penelitian dilakukan agar bisa dipahami dan ditiru. Lalu yang keenam adalah hasil. Hasil berisi ringkasan singkat dan faktual tentang temuan dalam penelitian. Ketujuh, pembahasan. Pembahasan menafsirkan hasil, menjelaskan temuan, dan signifikansinya dalam konteks penelitian lain. Kedelapan, kesimpulan. Merangkum temuan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Lalu yang kesembilan adalah daftar pustaka yang berisi semua sumber yang dikutip, dan struktur yang terakhir yaitu lampiran yang menyimpan data pendukung yang relevan untuk laporan. Dengan demikian, laporan penelitian harus sistematis dan lengkap agar hasil penelitian bisa dipahami dengan baik. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Koliza Aulia dengan NPM terakhir 012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan kegiatan. Yang pertama, definisi laporan kegiatan. Apa sih pengertian laporan kegiatan itu? Jadi, laporan kegiatan merupakan dokumen resmi yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, yang kedua ada struktur laporan kegiatan. Secara umum, laporan kegiatan itu terdiri atas 8 bagian pokok. Yang pertama, ada halaman judul yang berisi informasi pokok mengenai kegiatan, meliputi nama kegiatan, logo atau identitas lembaga penyelenggara, nama penyusun, serta waktu dan lokasi kegiatan. Yang kedua, ada kata pengantar. Kata pengantar ini berisi ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu, serta tujuan penyusunan laporan. Yang ketiga ada daftar isi. Daftar isi ini berfungsi untuk memudahkan pembaca dalam menelusuri isi laporan, berdasarkan bab, subbab, dan halaman. Yang keempat ada bab 1, pendahuluan. Biasanya memuat latar belakang, dasar kegiatan, tujuan kegiatan, baik umum maupun khusus, serta manfaat kegiatan. Latar belakang ini menjelaskan alasan kegiatan dilaksanakan, sedangkan dasar kegiatan merujuk pada program kerja atau keputusan organisasi.
Yang kelima ada bab 2, yaitu pembahasan. Berisi uraian rinci mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan. Antara lain, nama kegiatan, waktu dan tempat, jumlah peserta, susunan panitia, rangkaian acara, serta laporan anggaran atau RAB. Selanjutnya, yang keenam ada bab 3, hasil dan evaluasi. Bab ini menjelaskan pencapaian kegiatan seperti jumlah pesertanya, keberhasilan acara, dan respon peserta. Bagian ini juga memuat kendala yang dihadapi serta evaluasi berupa solusi agar kegiatan berikutnya berjalan dengan lebih baik. Yang ketujuh ada bab 4, yaitu penutup. Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini memberikan ringkasan hasil kegiatan, sedangkan saran berisi masukan untuk perbaikan pada kegiatan selanjutnya. Yang terakhir, lampiran ini berfungsi sebagai bukti pendukung kegiatan berupa dokumentasi foto, daftar hadir peserta, laporan keuangannya lebih rinci, atau media publikasi seperti spanduk dan brosur. Perkenalkan, nama saya Kezia Nabila Atmaja dengan NPM 2511031113. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik penyajian data. Teknik penyajian data adalah cara untuk mengorganisir dan menampilkan hasil penelitian agar mudah dipahami oleh pembaca. Materi ini dibagi menjadi dua, yaitu penyajian formal dan penyajian informal. Nah, penyajian formal itu ada tabel digunakan untuk menyajikan data yang terstruktur dan terklasifikasi dalam bentuk kolom dan baris, memudahkan pembaca melihat pola dan hubungan antar data. Contoh tabel distribusi siswa berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah siswa laki-laki adalah 25 orang, sedangkan siswa perempuan 20 orang, sehingga total keseluruhan adalah 45 siswa. Yang kedua ada grafik dan diagram. Ini menyajikan data secara visual agar lebih mudah dipahami dan menarik perhatian. Ada 3 bagian, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Contoh diagram garis, grafik garis menunjukkan tren kenaikan nilai rata-rata siswa dari semester 1 ke semester 4. Contoh diagram batang memperlihatkan perbandingan jumlah penjualan produk A, B, C sepanjang tahun 2023 dengan produk A mendominasi. Contoh terakhir itu diagram lingkaran menggambarkan proporsi penggunaan media sosial di mana Instagram 40%, TikTok 35%, Facebook 15%, dan Twitter 10%. Yang kedua ada penyajian informal. Yang pertama ada teks naratif. Ini penggunaan teks yang bersifat uraian untuk menjelaskan data, sering digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyajikan informasi secara mendalam. Contoh teks naratif itu sebagian besar siswa kelas 11 lebih memilih menggunakan TikTok dibandingkan media sosial lain karena kontennya dianggap lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, yang kedua ada uraian singkat atau catatan lapangan. Merupakan bentuk narasi atau deskripsi yang merangkum temuan dari data mentah, terutama dari wawancara dan observasi. Contohnya ada responden A mengatakan dirinya lebih fokus belajar di malam hari, sementara responden B merasa lebih mudah memahami materi jika belajar pada pagi hari. Yang ketiga ada bagan, matriks, dan jaringan. Bentuk visual informal yang menggabungkan informasi dan struktur data agar mudah dipahami, terutama dalam konteks penelitian kualitatif. Contoh bagan, proses penelitian digambarkan melalui alur, observasi, pencatatan, pengelompokan data, analisis, dan kesimpulan. Nah, contoh matriks membandingkan kebiasaan belajar siswa, misalnya responden A suka membaca buku di malam hari, responden B lebih suka berdiskusi di pagi hari, dan responden C belajar online pada sore hari. Nah, contoh jaringan, peta konsep menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi belajar siswa terdiri dari faktor internal seperti motivasi dan minat, serta faktor eksternal seperti lingkungan, dukungan, keluarga, dan fasilitas belajar. Itu saja penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia Rizka Wibowo dengan NPM terakhir 103. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknik penyajian temuan. Sebelum itu, apa sih itu temuan? Jadi, temuan adalah hasil analisis dan interpretasi dari data yang sudah dikumpulkan. Temuan merupakan informasi penting yang diperoleh setelah data diolah. Lalu, apa sih itu penyajian temuan? Jadi, penyajian temuan itu adalah proses penyampaian atau menyampaikan hasil analisis atau temuan secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Tujuannya adalah agar bisa dipahami pembaca, dianalisis lebih lanjut, dan dapat menjadi dasar pengambilan keputusan atau teori. Lalu, ada beberapa teknik penyajian temuan. Yang pertama adalah secara kuantitatif atau data angka. Yang pertama itu melalui tabel, yaitu menyajikan data terstruktur, yaitu dalam bentuk frekuensi, korelasi, dan statistik. Lalu yang kedua ada grafik yang memperlihatkan pola atau tren. Grafik dibagi menjadi 4.
yaitu yang pertama grafik batang, perbandingan kategori, grafik garis, itu seperti tren waktu, diagram lingkaran menunjukkan proporsi, dan histogram yang menunjukkan distribusi data. Lalu yang terakhir ada narasi deskriptif, yaitu menjelaskan temuan utama secara objektif. Selanjutnya ada penyajian temuan secara kualitatif, yaitu secara data kata atau deskripsi. Yang pertama itu ada kutipan langsung, berasal dari wawancara atau observasi langsung. Yang kedua ada tema dan kategori, yaitu data dikelompokkan menjadi tema-tema tertentu. Yang terakhir ada narasi mendalam, ini menjelaskan makna dan hubungan antar tema. Lalu ada prinsip umum penyajian temuan, yaitu yang pertama adalah objektif, artinya tidak memanipulasi data, jelas dan sistematis, artinya mudah diikuti, yang ketiga relevan, sesuai dengan tujuan penelitian, dan yang terakhir, bandingkan dengan literatur atau memperkuat analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Nurlitasari dengan NPM akhir 1022. Selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan bahasa dalam pelaporan hasil penelitian dan kegiatan. Penggunaan bahasa dalam pelaporan hasil penelitian dan kegiatan itu menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku dalam laporan dan hasil kegiatan sangat penting karena menjamin kejelasan dan keakuratan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri bahasa baku dalam pelaporan hasil penelitian dan kegiatan. Yang pertama yaitu penggunaan kosakata baku yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selanjutnya yaitu contoh kalimat tidak baku. Bisa disimpulkan kalau kegiatan ini sudah berhasil mencapai target. Yang selanjutnya, contoh kalimat yang baku. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini telah berhasil mencapai target. Yang selanjutnya yaitu nomor 2, struktur kalimat yang jelas dan efektif. Contoh kalimat yang tidak efektif, laporan ini saya akan presentasikan kepada Dewan Direksi. Selanjutnya yaitu kalimat yang efektif, laporan ini akan dipresentasikan kepada Dewan Direksi. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, konsistensi dalam ejaan dan tanda baca sesuai dengan EYD, perhatikan tanda seperti koma, titik, dan titik 2. Selanjutnya yaitu nomor 4, laporan harus bersifat objektif dan tidak mengandung opini pribadi atau emosi. Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Putri Salsabila dengan NPM terakhir 033. Di sini saya akan memaparkan materi tentang format baku pelaporan hasil penelitian dan kegiatan. Format baku adalah aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana sebuah laporan harus disusun. Berikut ini akan saya jelaskan tentang format baku yang biasanya digunakan dalam laporan hasil penelitian dan kegiatan. 1. Tata letak penulisan. Tata letak penulisan berfungsi supaya laporan yang kita buat terlihat rapi dan mudah untuk dibaca. Umumnya, jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5 agar tulisan tidak terlalu rapat dan nyaman dibaca. Ukuran kertas yang digunakan biasanya A4 dengan pengaturan margin atas, bawah, kanan 3 cm dan kiri 4 cm. Bagian kiri diberi margin lebih lebar karena biasanya digunakan untuk proses penjilitan. Selain itu, teks diatur dengan perataan rata kiri kanan sehingga tampilan tulisan terlihat rapi dan seimbang. Kedua, penomoran halaman. Penomoran halaman bertujuan supaya pembaca mudah menemukan bagian tertentu dari laporan. Bagian awal, misalnya halaman judul, kata pengantar, dan daftar isi biasanya menggunakan angka Romawi kecil. Bagian isi sampai bagian akhir, misalnya bab 1 sampai lapiran, menggunakan angka Arab biasa. Dengan mengikuti aturan penomoran ini, laporan menjadi lebih sistematis dan memudahkan pembaca untuk menelusuri isi laporan. 3. Penulisan struktur judul dan subjudul. Struktur judul dan subjudul membantu pembaca memahami alur isi laporan. Judul bab ditulis dengan huruf kapital semua, dicetak tebal bold, dan diletakkan di tengah halaman, seperti di contoh bab 1 pendahuluan. Subbab ditulis menggunakan huruf kapital di awal kalimat, dicetak tebal, rata kiri, dan menggunakan penomoran berurutan seperti di contoh 1.1 latar belakang masalah. Sub-subbab ini formatnya menggunakan huruf kapital di awal, bisa ditulis tebal atau biasa, dan rata kiri seperti di contoh 131 tujuan umum.
Struktur seperti ini memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pembahasan dan mencari bagian yang dibutuhkan. 4. Penyajian tabel dan gambar. Tabel dan gambar berfungsi membantu pembaca memahami data atau informasi yang disajikan. Contoh tabel bisa kita lihat seperti yang ada di dalam video. Judul tabel diletakkan di atas tabel dan diberi penomoran sesuai urutan kemunculan. Lalu untuk gambar dan grafik, judulnya diletakkan di bawah gambar, posisi di tengah, dan diberi penomoran berurutan sesuai bab. Yang kelima, ada gaya sitasi dan daftar pustaka adalah bagian penting dari format baku penulisan karena menjadi bukti bahwa tulisan kita berasal dari sumber yang jelas, bukan hasil asal ambil atau plagiarisme. Gaya sitasi adalah cara menuliskan sumber di dalam teks dan yang sering digunakan di Indonesia adalah APA style. Sedangkan daftar pustaka adalah kumpulan referensi yang kita pakai selama menyusun laporan atau penelitian. Isinya bisa berupa buku, jurnal, artikel, laporan, sampai situs web yang relevan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Talita Fakriah Artanti dengan nomor NPM terakhir 041 akan menjelaskan kesimpulan dari materi pelaporan hasil penelitian dan kegiatan. Jadi, setelah penelitian atau kegiatan kita selesai, penting untuk kita melaporkan hasilnya. Karena laporan ini berfungsi sebagai dokumentasi tertulis yang menyajikan fakta, data, analisis, dan hasil dari penelitian atau kegiatan kita yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Lalu bagian-bagian utama yang terdapat pada laporan hasil penelitian yaitu latar belakang, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Nah, untuk laporan hasil kegiatan itu mencakup informasi tentang bagaimana kegiatan itu dilakukan, hasil yang dicapai, dan evaluasi yang akan dilakukan. Tujuan dari laporan ini adalah untuk laporan ini disusun secara efektif dan benar agar bisa diterima atau disampaikan kepada audiens. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya.